Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-mukarramun, para alim, para asatizah, Pak Kepala Kantor Urusan Agama Pancarijang, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh yang berbahagia dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terucap kembali syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita harus bersyukur kepadanya. Nawiringi Allah taala kekuatan, keimanan sehingga kita berada dalam satu rangkaian ibadah luar biasa, yaitu salat subuh berjamaah. Satu hadis yang selalu kujadikan pembuka di mimbar ini kalau ke sini, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha fi jama'atin, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya dengan berjamaah, padan itu nasa Nabi tangke nana rekoma sempajang isi poloweni. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, padan itu angke nana rekoma sempajang isi weni bujuru satu malam suntuh. Bagaimana kita tidak bersyukur kalau diberikan sekian besar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita ini. Jamaah subuh yang saya muliakan, dalam satu pertemuan, dalam satu kajian di salah satu masjid, ada dialog, kemudian ada jamaah yang bertanya, barangkali tidak apa-apa dibawa pertanyaan itu ke sini. Saya adalah di antara ustadz yang biasa ceramah dan mengungkap mazhab-mazhab. Rupanya ada satu jamaah yang memberi penilaian pada ceramah saya. Dia bilang, sekarang ini Pak Ustaz, pemerintah sedang menggalakkan moderasi beragama, artinya saling menghormati. Maka kami meminta pada Ustaz tidak usahlah bermazhab ini dibahas seakan-akan nanti masyarakat menjadi terkotak-kotak kepada mazhab. Begitu isi sarannya sama saya. Nah, karena ini live, justru pertimbangan saya berbeda, Bapak Ibu. Masyarakat itu sekarang dengan adanya ini cerdas. Agi-agi melole tontong. Ceramah siapa yang mau ditonton di sini bisa. Tetapi fakta di sini juga mengatakan bahwa saling menyalahkan antar ustadz sendiri itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Isi di makada bid'ah, yang satu mengatakan bid'ah, salah ya. Nah, menurut pemikiran saya, masyarakat sudah harus dicerdaskan dengan mengetahui sedikit demi sedikit nareko pendapat imam mazhab siapa yang bilang, kalau mengatakan begini imam mazhab siapa yang bilang, supaya apa? Tidak mampang menjelaskan orang. Justru dengan menyampaikan ke masyarakat, ini menurut mazhab ini menurut mazhab ini menurut mazhab ini, bukan mau tania makada melok mengkotak-kotakkan masyarakat. Justru kita ingin menyatukan masyarakat dalam satu sikap hormat kepada pendapat yang berbeda. Contoh, pertanyaan yang banyak muncul karena ini mau Idul Adha, kurban. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Orang yang makarobah diniatkan untuk orang mati. 7 nama di store untuk satu sapi. Almarhum ini, almarhumah ini, almarhumah ini, bapak ini, bapak ini. Bagaimana hukumnya itu? Solusi untuk saling menghormati adalah terangkan mazhabnya. Jangan satu mazhab dikasih tahu. Nah, sabana reko si demi pendapat lialing, maka tidak boleh. Tidak ada itu. Berarti ini jawaban hanya satu mazhab. Maka nanti majamaah ini
melihat praktek di sana, engkau almarhum ditujukan kurban, maka daya salah ya, bidah ya. Padahal dia hanya memegang satu mazhab. Disinilah pentingnya untuk sekarang ini menurut saya, penceramah harus mencerdaskan jamaah, terangkan pendapat-pendapat yang ada. Apa pendapat yang ada terhadap makaroba untuk orang meninggal? Di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Wahbah Zuhaili diterangkan begini. Persoalan makaroba untuk orang meninggal khilafiyah. Khilafiyahnya nomor 1, menurut Imam Syafi'i tidak boleh kecuali nareko engkau wasiat na wetun melok mati. Kecuali maka dia otomatis melok mati. Nanti kalau saya meninggal itu sapi potong untuk karoba. Maka ini wajib. Karoba nazar wajib menjalankan wasiat kepada ini yang hidup. Tapi kalau nareko dek to gaga pasenna, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Maka Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang mengatakan makaroba untuk orang meninggal tidak ada. Imam Syafi'i. Kira-kira apa rahasianya di belakangnya ini? Rahasia di belakangnya adalah nafsabaiyah makaroba. Narikong kasalasi dinna, satu anggota keluarga makaroba, satu nama dari satu keluarga, maka semua keluarga ini yang hidup dan yang mati akan dapat pahalanya, maka tidak usah. Bagaimana menurut pendapat gurunya, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i? Menurut Imam Malik tidak sampai haram, makruh. Makruh. Buat disa, tapi lebih kude makruh namanya. Menurut siapa ini? Menurut Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, ini yang mengatakan boleh seperti sedekah-sedekah lainnya. Ya ku masih sedekah untuk tomatewe letui. Maka ada keroba ini akan untuk tomatewe letu mutoi. Siapa yang punya pendapat ini? Ulama senior Abu Hanifah dan muridnya Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal. Jadi imam mazhab yang pertama Abu Hanifah dengan imam mazhab yang terakhir ini Ahmad bin Hambal mengatakan narekong katau melo nak karobangin ditujukan kepada untuk altomatena boleh karena itu seperti sedekah yang lainnya. Nah, ada ragam pendapat ini. Maka nanti ini ketika orang sudah mengetahui bahwa engkau pandita-pandita lopo ya yang mengatakan tidak boleh, makruh, boleh, maka dia akan jalan ke masyarakat. Misalnya datang ke Rapang, ada praktek orang yang makaroba untuk tomate. Oh, memang ada menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hambal. Maka dia tidak menjelaskan. Kenapa? Dia sudah tahu pendapat di masa ada begini. Disinilah pendewasaan jemaah. Jadi tidak berarti bahwa narekolai terangkan mazhab-mazhab mau mengkotak-kotakan masyarakat. Tidak. Justru diinginkan adalah narekolai risengi alasan ini bahwa menurut imam ini boleh, menurut ini tidak boleh, menurut ini makruh. Maka kita akan melihat masyarakat dengan praktik-praktik itu sebagai sesuatu yang biasa. Maka guru-guru itu di atas mengatakan, termasuk Pak Guru Syihab, tambah matandre itu Pak disengen tahu tambah kurang menyalahkan orang. Tambah kurang menyalahkan orang. Maka ini menjadi PR besar memang, dan alhamdulillah memfasilitasi kita itu semua untuk sama-sama belajar supaya kita tidak gampang menjalahkan orang, membidahkan orang, dan itulah nama moderasi beragama. Jadi menurut saya pendapatnya jamaah tadi ini justru sebaliknya. Pak Ustaz kalau bisa tidak usah diterangkan mazhab-mazhab, nanti masyarakat terkotak-kotak. Menurut saya tidak begitu. Justru sebaliknya, terangkan mazhabnya supaya masyarakat paham. Oh, bagi yang makaroba untuk orang meninggal, menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Jangan disalahkan, karena ia pandirita lopo. Pertanyaannya di belakang. Tega na tujuh kue, ya. Tega na tujuh. Imam Syafi'i kah, Imam Malik kah, atau Hanafi dengan Ahmad bin Hambal? Insya Allah tujuh manan. Kenapa bisa? Dalam Islam bisa dibenarkan dua yang berbeda. Ada dalilnya? Ada. Maka dari Nabi SAW, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran." Nareko engkau mujtahid, hakim, berijtihad, berpikir untuk mendapatkan satu produk hukum dari Al-Quran hadis, kemudian pendapatnya itu benar, falahu ajrani, runtuh dua pelang. Misalnya Imam Malik benar, maka Imam Malik dapat dua pahala, Imam Syafi'i dapat dua pahala karena mirip-mirip pendapatnya. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a, kemudian jika seseorang hakim itu memutuskan satu perkara, menelurkan satu hukum, kemudian salah,
Apa balasannya? Falahu ajar, dapat pahala 1. Yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat 1. Ini kita di masyarakat kadang kita mendapatkan seseorang yang ada pendapatnya, dia yakini ini benar, melihat orang yang berbeda, neraka mana yang jero? Di sini kesalahannya. Padahal Nabi SAW mengatakan, yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Pertanyaan lagi, bisakah masyarakat mencampur adukan mazhab? Pasti campur, Sampajana, Maliki, Anuna, Hanafi. Bapak Ibu, ini dijawab oleh seorang mantan mufti Mesir, sudah almarhum, Syekh Atiyah Sakar namanya. Pandai talo potongan ya. Di sana itu rujukannya masyarakat ke Atiyah Sakar dan bukunya berjilid-jilid. Maka dari Atiyah Sakar, untuk masyarakat awam pada dia tidak usah bermazhab. Dia tahu bagaimana kita harus misalnya, ya Maliki, pendapatnya Maliki semua, ikutannya Maliki, dia walai. Mampukah kita? Tania bidang tak, maka menurut Regul Atiyah Sakar, apa yang sampai ke kita? Allah nih, yang penting yang menyampaikan bisa mempertanggungjawabkan bahwa pendapat ini menurut ulama ini. Sebab yang nanti akan memperjuangkan kita di padang mahsyar itu adalah beliau-beliau yang punya pendapat itu di atas. Bukan kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu cara wudukmu begini? Nabi bilang, Ustaz begini menurut Imam Syafi'i. Maka Syafi'i yang dipanggil. Imam Syafi'i yang pertanggungjawabkan. Imam Syafi'i benar, dapat 2. Salah Imam Syafi'i, dapat 1. Tidak ada yang masuk neraka. Hanya orang gitu yang mengatakan bid'ah. Bagaimana kunut subuh? Bid'ah. Pasihnya lagi. Dia mengatakan bid'ah. Padahal yang mengatakan kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Setinggi-tinggi pengetahuan tak orang di belakang, tidak akan mungkin mengalahkan Imam Syafi'i. Yakin saja. Maka kalau di sidrap ini saya katakan, agak-agak Pak Gurangi, pukali si dendrek. Aja kami tahu. Jalankan itu, jangan ragu-ragu. Kenapa? Andai guru tak pukali itu adalah seorang wali, karamahnya banyak. Kenapa kita mau ragu dengan guru tak? Saya sebagai pelajar pesantren, iya kumakadani guru tak begini. Tidak ada keraguan baru. Karena itu gurunya itu jelas ke atas. Maka untuk kita ini yang dibawa, termasuk yang sampaikan oleh Guru Wahab Zakaria almarhum memang, ia koi di nasa, tidak usah dipilih-pilih. Agaletu ajaran agama kita, amalkan. Yang penting yang menyampaikan ini bisa bertanggungjawabkan. Amalkan saja. Tidak mampu kita memilah-memilih. Itu memilah, ini harus Syafi'i. Itu pandita-pandita seperti Wahbah Zuhaili itu Hanafi. Tetapi buku-bukunya digabung juga mazhab-mazhab yang lain di dalam bukunya. Ya koidi ini kesibukan kogalungnya, kopasai, tidak mampu kita meneliti yang mana ini sapi, yang apa yang sampai amalkan. Kalau ada berbeda dengan kita, hormati. Kenapa? Dia punya imam mazhab, pendapat imam mazhab yang lain diambil. Akan terjadi dan terrealisasilah moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ini untuk menjawab satu persoalan. Saya membaca di buku Kitab Tanwir persoalan berbeda. Angkasi di riwayat di dalam Kitab Tanwir, di situ dijelaskan Jibril, no kojolok Jibril. Disuruh turun kemana Jibril ini oleh Allah? Disuruh turun menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi, kita akan dekat ke bulan Zulhijjah untuk meniru Nabi Ibrahim. Podangi Nabi Ibrahim, inni lam attakhidka khalilan likasrati ibadatik. Podangi Jibril lah. Iya pun Allah Ta'ala, dewa aku menjadi khalilullah, tu merepek na pun Allah Ta'ala, tu macawek na pun Allah Ta'ala, sahabat na pun Allah Ta'ala. Dan Khalil Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelar dari Allah langsung itu Khalilullah. Khalil itu teman dekat. Bayangkan. Tu merepek na pun Allah Ta'ala. Oh, luar biasa Nabi Ibrahim. Apa rahasianya sehingga diangkat begitu? Itu Nabi Malaikat Jibril suruh turun sampaikan. Inni lam attakhidka khalilan likathrati ibadati. Dewa aku menjadi khalilullah karena banyaknya ibadahku. Bukan karena banyaknya ibadahmu Ibrahim. Walakin ittala'tu qulubal mu'minin walam ajid qalban askha minka. Yang menyebabkan saya angkat kamu menjadi khalilullah, puramanan niu paresatin atau dega gacau besar mengalahkan hatimu. Inilah orang semua tuh membesar mana? Di depan ini, sesak.
kasih sana. Karena ada saya di sini. Atau bersamaan yang tidak mungkin ada masjid semegah ini kan, kalau tidak tambah besar jemaahnya. Jadi itu di antara amalan yang akan kita ingat di bulan Zulhijjah adalah abesangan Nabi Ibrahim dan kepatuhannya kepada Tuhan. Jadi bukan Ibrahim diangkat menjadi khalil itu karena kuat beribadah, bukan. Tetapi ada hati yang sangat dermawan, tidak ada yang mengalahkannya. Di antara kedermawanannya yang sering diceritakan oleh guru-guru kita adalah apa? De naman rey, kude gaga topolena, ndak makan kalau tidak ada tamu bersamanya. Bisa Ki? Hai, kalau saya mau makan, tutup dulu pintu. Nah, kita mau makan. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Buka itu pintu. Tinggal itu tengahnya. Kita mau makan ini, belum ada orang lewat. Jadi kalau ada orang lewat, lepaki jolok, makan, baru makan. Begitu terus. Abesangan Nabi Ibrahim. Jadi ini bisa nanti dipraktek. Kebetulan saya lewat, panggil Kak. Itu di antara contoh. Dan Nabi Ibrahim disanjung orang. Weh, luar biasa kita. Banyaknya pasti dekat ini. Dibilang, iya tuh nase. Agi-aginailau kupung Allah Ta'ala. Pasti saya jalankan. Jangankan ini binatang dipotong. Anakku lagi kuna suruh pung Allah Ta'ala gerek. Inilah yang digaris bawahi oleh Allah. Tongemongaro, apakah ini bukan katanya letuk yang asal keluar? Dites. Dan itulah yang terjadi, suruh memotong Nabi Ismail. Dan dia nagirek tongeng Nabi Ismail. Jadi setiap tahun itu bukan rutinitas makan daging, tapi rutinitas untuk pengerangi ke Allah Ta'ala. Ingerangi engkau neneta, anak yang diminta berpuluh-puluh tahun, kalau tidak salah 21 tahun berdoa pada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih keturunan ini salih lah. Tidak ada anaknya sampai beristri lagi, Siti Hajar mendapatkan Nabi Ismail. Falamma balaga ma'hu saya, seketika Nabi Ismail itu sudah bisa berusaha bantu-bantu bapaknya, amboknya walaupun nih. Kala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Nah itu anak leletin rona dan ini wahyu. Gere anakmu. Nah gere tongang. Ini Nabi Ibrahim lulus tes. Ternyata setelah dilaigoro lona, bukan Nabi Ismail yang terpotong, malah kibas dari surga. Tapi Nabi Ibrahim lolos. Disinilah yang disuruh ingat kepada kita setiap tahun, ingat kedermawanan Nabi Ibrahim dan kepatuhannya jalankan perintah Allah Ta'ala. 2. Kembali ke, saya dapat pertanyaan-pertanyaan banyak dari jamaah kalau buka pengajian, ada sesi tanya jawabnya dan menarik. Pertanyaannya begini, apakah mencari dunia mempengaruhi keikhlasan niat? Waduh, ini pertanyaan sederhana kedengarannya, tetapi harus dalam cara menjawabnya. Tingkah bo ibu, bapak ibu, saya cari. Saya dapat di kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Di situ kasih di riwayat narampe. Dari pertanyaan apakah mencari dunia mempengaruhi akhirat, mempengaruhi keikhlasan. Di situ ada kasih di riwayat narampe penulis buku. Begini makna riwayat. Kam min a'malin yatasawwaru bi'amalid dunya. Syari nasa nabi taegan na tu jama-jamang, narek koirita pole mabelay, narek koirita pole saliwangi, ini amal lino. Tetapi, kalau ditelusuri ke dalam, ke hatinya yang melakukan, tania pole amal lino amal akhirat. Wa kam min a'malin nasa nabi ta. Syari to gana amala, narek koi tangai po saliwang amal akhirat Tapi kalau dilihat masuk ke dalam hatinya, tania pole akhirat lino Dari mana ini perbedaannya? Dari sini, dari hati kita mengarahkan pekerjaan-pekerjaan kalai patuju malam Allah Ta'ala. Kita bahas. Ada orang sekolah, anak-anak kita, termasuk kita dulu, kata siapa? Saya mau jadi sarjana. Setelah kamu jadi sarjana, mau cari lapangan kerja. Setelah cari lapangan kerja dapat, saya dapat gaji. Setelah dapat gaji, saya pakai menafkahi keluarga. Untuk apa menafkahi keluarga? Nah, di sini tidak boleh putus. Ya ko dega gapung Allah Ta'ala, amala lino Dega gapung Allah Ta'ala lah dicapan. Seharusnya di sini di belakang, saya mendapatkan gaji, menafkahi keluarga untuk menjalankan perintah tak puang.
Kalau diurut di pembahasan, imondri monro. Tetapi kalau kita mau melaksanakan, dia di depan mengawali semua ini aktivitas. Jadi orang, anak-anak kita kalau mau sekolah diajarkan, nah ingat, ikhlas lillahi ta'ala. Saya waktu nyantri di DDI, pernah di Mangkoso, kemudian ke cabangnya di Takalasi, Bapak Ibu. Pesan yang paling banyak dari guru-guru saya, ini guru-guru saya ini murid langsung yang guru tambok dalle. Ikhlas kuna, ikhlas kuna, ikhlas kuna, ikhlas. Sampai saya mau berangkat ke Mesir tahun 96, ikhlas kuna, ikhlas. Saya dalam hatiku, gina tulis ikhlas tutup napa sangki guru taye. Ternyata yang saya dapat sekarang, keikhlasan itu sulit. Iya kok salah-salah, lese tahu ya. Sungguh sulit. Bagaimana ceramah di sini? Ikhlas, sulit. Bagaimana kita ke masjid? Ikhlas. Lepat 7 jolok ku Allah Ta'ala baru berangkat. Lepat 7 jolok ku Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang melakukan dari wirita polis saliweng amalak lino, lo kay mak galung, mak dompeng sampai jam 11 nanti mawe loro baru berhenti. Amalak lino kayero. Tidak bisa kita tunjuk dan menuduh orang palelul lino ye. Berapa jam hoko galunda. Tidak bisa begitu. Kenapa? Di hatinya orang ini seperti tadi. Ya Allah, saya keluar ini, lo kakak mak galung. Sapa kehidupan untuk keluargaku. Menjalankan perintah tak puang. Maka dia itu berapa jam sampai jam 11 mulai dari pagi. Dihitung masom pemak kasiwiaku Allah Ta'ala. Irita boleh saliwang kata Nabi ta amal lino ye. Tapi di dalam amal akhirat ye ternyata. Jadi kita tidak bisa menuduh orang maka dah palalul dolar air. Palalung dolar. Tidak bisa. Karena kita tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Maka inilah yang mau diajarkan kepada anak cucu kita. Diajarkan agar apapun yang kerja, ipat 7 jolok kupong Allah Ta'ala. Gampang membahasnya, Bapak Ibu. Gampang membahasnya. Prakteknya yang sulit sehingga saya bilang, pantas itu gurutta. Ikhlas kuna, ikhlas kuna, ikhlas kuna. Karena keikhlasan itu memang sulit. Tidak mudah. Inilah perjuangan setiap hari. Bagaimana salat kita ini, bagaimana amal pekerjaan kita di luar yang kantoran, yang petani, yang penjual di pasar. Jangan putus dari Allah. Kenapa pergi menjual? Ya, siapa duit? Siapa keuntungan? Setelah keuntungan diapat, mau diapa? Mau menafkahi keluarga. Untuk apa menafkahi keluarga? Untuk keluarga. Bahkan nanti di akhirat, dijaji. Dia kagak pelan nalurungan. Kenapa? Tania pun Allah Ta'ala katana. Padahal mencari rezeki yang halal itu perintah Nabi SAW. Wajib. Perintah pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, kulu min tayyibati ma, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Di ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Mencari rezeki halal, makan rezeki halal, perintah oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, talabul halali wajibun. Mencari nafkah yang halal itu wajib hukumnya, madosa tahu kalau tidak dena jama. Maka keluar mencari ke sana bukan karena malalulino cinta dunia, tidak, menjalankan ini perintah Allah dan itu sudah dihadirkan dalam hati. Luarnya istri-istri ini mengabdi ke suaminya. Cocok Bu? Dicucikan pakaiannya, disetrikakan pakaiannya, lainna suami lakaina. Mengabdi kepada siapa kita ini, Bu? Luarnya mengabdi kepada suami. Di dalam tidak mengabdi kepada suami, mengabdi kepada Allah karena mematuhi suami adalah perintah uang. Di sini harus kita beda dengan orang yang sudah belajar dengan yang tidak. Maka kita ibu-ibu sibuk di dapur, mengurusi rumah tangga, bapak-bapak sibuk mencari rezeki. Jangan mengabdi keluarga, tapi mengabdilah kepada Allah. Termasuk kata-kata, mengabdi untuk rakyat. Bagimu negeri, jiwa raga, kami. Hati-hati. Kalau memang jiwa raga tak kita persembahkan untuk negara, putus dek gagap Allah Ta'ala. Seharusnya mengabdi kepada negara ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya Allah, saya mengabdi ke masyarakat, mengabdi kepada negaraku, menjalankan perintah tak puang, menjalankan perintah tak puang. Jadi Allah hadir di semua aktivitasnya. Kalau tidak, datang nanti itu semua di padang mahsyar. Magai, maka malah palaku puang. Saya ini mengabdi kepada rakyat 30 tahun. Ilau ni apalah muku rakyatmu? Kata Allah, jangan minta sama saya. Karena kamu itu bekerja memang di hatimu untuk rakyat. Minta sama rakyat sana, jangan minta sama saya. Bagaimana kalau kita dikasih begitu di padang mahsyar? Ada contoh? Ada. Ini dua shootingan ini sudah sering sekali meliput ini riwayat. Di dalam kitab Muntakhab Ahadits yang ditulis oleh Syekh Kandahlawi. Biasanya ada di situ. Temannya itu Fadilah Amal.
Di dalam Muntakhab Al-Hadis yang ditulis oleh Syekh Kandahlawi dikatakan, iya romaturi semondiri padang mahsyar. Ada orang yang dibawa, sudah sering juga ini di mimbar ini Bapak Ibu. Dibawalah kitabnya ini orang. Malaikat membawa bisukupin mukhattamah nasanabita dengan kitab yang tersegel tertutup. Asli tulisan malaikat. Dilapor kepada Allah amalnya. Begitu letuk yolono pengala ta'ala, maka dia pengala ta'ala al-kihadihi. Apa yang itu? Dibuang sama mereka. Ambil yang itu. Diambil. Abiangi, abiangi. Sampai malaikat bertanya, puang. Tabe, coba na bahasa tak. Kenapa dibuang ini? Iya catat aku ya. DC mana ya, Pak? Agak nasa pengala ta'ala jawabannya. Innahu kana li ghairi wajhi. Tong malaikat catatanmu DC itu mencatat amalaknya itu tahu. Walakin kana li ghairi wajhi. Tapi di hatinya bukan mencari saparioku, tapi demi yang lainnya. Amalah deceng dibuang-buang di padang mahsyar. Kenapa? Tanya pengala ta'ala katana. Maka ini diibaratkan niat itu ruh. Ini pekerjaan fisik, ini jasad. Mati ini semua amal kalau salah-salah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menerangkan begini, ini bukan saya berarti Yasir Naidi, tidak. Apalagi anak orang-orang tuaku ini, tapi berat menyampaikannya. Tapi harus disampaikan bahwa amal yang bukan karena Allah dibuang. Seperti ini tadi riwayat. Al-Kihati. Apa yang itu? Jangan ambil itu. Kana li ghairi wajhi. Tanya ya nasapaku tuh. Ini ulama besar yang sering muncul di Hapeta. Buya Ar-Razi. Siapa yang tidak tahu beliau? Beliau seorang mursyid yang awalnya dari filsafat kemudian lari ke hadis. Muda tapi ilmunya luar biasa. Apa di antara isi ceramahnya? Nah bilang, ini umat harus didewasakan. Betul nah? Jangan amal-amal matandre yang kena dipakai mengejar yang kecil-kecil. Mengaji, apa tujuannya? Untuk memburu supaya gampang dale tamah. Mengaji ini amalan luar biasa. Yang dikejar itu adalah sesuatu yang kecil. Bapak Ibu. Ini ada di riwayat ini, mari kita baca. Di Sahih Bukhari Muslim. Ini sebagai hadis terakhir karena sudah mau jam 6. Tapi saya berani lama di sini karena ini Al-Ansar kalau pengajian selalu lama. Saya kalau lewat urun nak ceramah itu pun ditambah cerita dengan jamaah tadi. Lewat sini, masih ceramah orang. Kuat ini jamaahnya Al-Ansar. Tapi ini hadis terakhir kita baca. Di dalam Sahih Bukhari Muslim, maka dia Allah Ta'ala innallaha yaqulu li ahli jannah ya romatu risori mondrie engkau ni tawe ku surga engkau ni lala. Oh, taman di surga Allah, mudah-mudahan kita juga ada di sini. Maka dia Allah Ta'ala ya ahlal jannah lisa surga. Maka dia lisa surga labbaik rabbana. Iya puang. Iya puang. Maka dia Allah Ta'ala hal raditum? Bagaimana? Kalian senang dengan pemberian di surga ini? Dijawab oleh ahli surga fayaquluna wa ma lana la narda. Bagaimana kami tidak senang? Ya Tuhan, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ini pemberian di sini belum pernah ada dikasih ke orang sebelumnya. Depa tahu rasakan puang dan sekarang kami terima. Bagaimana kami tidak senang? Akan sepung Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka dia pung Allah Ta'ala, ala u'tikum abdala min dzalik? Melok kega. Walengi aga-aga ya sek namanang ye. Oh, di surga kan itu mau makan apa ada. Peleko ada. Tidak usah susah-susah mau potong-potong. Melok kak di mana peleko tapangkah langsung ada. Kok bisa Ustaz mengatakan begitu? Oh, ada petani diterangkan dalam satu riwayat. Itu petani. Namanya petani, hobinya bertani. Di akhirat di surga ternyata ada petani yang minta pada Allah, ya Allah, kasih di matanang. Oh, mau ku menanam, dikasih oleh Allah bibit. Begitu ditanam itu bibit, dia menganga. Kenapa? Karena itu bibit langsung tumbuh besar, langsung keluar buah, langsung dipanen, langsung bertumpuk seperti gunung. Maka dia Allah Ta'ala, ini hasil selekmu tidak akan menyebabkan kamu kenyang. Betul nak? Kenapa? Karena kalau dimakan, tidak ada yang mau keluar. Kalau kita ini tambah banyak makan, tambah banyak mau keluar. Di akhirat itu dimakan, leyanre, tidak ada. Mancaji pusai, kemudian bersendawa, mati kro. Hilang lagi semua itu yang di perut.
Dan ini keringat yang keluar seperti minyak kasturi, harum. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk surga, jangan cari WC. Tidak ada WC di sana. Karena itu kotorannya keluar dalam bentuk keringat dan sendawa. Selesai lagi. Mau makan apa? Jadi, ternyata Allah menawarkan. Makanya Allah Ta'ala kue, ala utikum abdallah min melo ki gawalengnya gaga, ya sena ye. Ye po. Apa itu? Engkau mau gaga ya sena ye po nge. Makanya Allah Ta'ala angka. Apa itu? Makanya Allah Ta'ala, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Baca kamu ini. Saya Bukhari Muslim. Makanya Allah Ta'ala, ya sena mana ye? Agak-agak ko surugan ka. Makanya Allah Ta'ala, waleki ridwani, uhillu alaikum ridwani. Walek koryoku, dan saya tidak akan pernah lagi marah kepadamu selamanya menenung dek gagap cepurna. Saya ridai kalian semua. Rupanya ridha Allah menurut Allah. Tania menurut Nabi ta. Menurut Allah Ta'ala, riona Allah Ta'ala ridha Allah itu yase pada badali surga. Maka sekarang kalau kita beramal, tapi ini kan tidak langsung Bapak Ibu, bertahap. Engkau tuh makamlah mau mengejar supaya uang banyak. Ada? Boleh? Boleh. Ada orang beramal mau masuk surga. Boleh? Boleh. Al-Quran hadis yang menerangkan. Tapi ada orang beramal, dia na pikiri kioro dui ingkai, dia na pikiri kioro surga ranakai. Yang dipikir satu, Rio na pong Allah Ta'ala, Allah senang sama saya. Ternyata menurut Allah, iya na tu nomor sidi. Jadi kalau kita belum kaki meraji mas sempaja mas sedekah raji ki berbuat baik, kemudian di hati tak mengada, puang, aling Rio tak puang. Semoga engkau ridha kepadaku, semoga engkau senang kepadaku. Itu adalah amal level 1. Matandri di atas. Sekarang kita mau pilih nomor berapa? Nomor 2, surga neraka. Yang ketiga adalah malelung ini yang dibawa. Dibaca tasbih sekian, supaya nanti langsung ada orang bawa amplop. Yang mariawa itu. Level berapa itu dibawa? Tetapi kalau tidak ada dipikir, Allah Ta'ala mi bawang, iya natu nomor sidi, dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama besar. Gampang diceramahkan. Pilih nomor berapa? Level 1, 2, 3? Nomor 1. Amin, insya Allah. Doakan saya juga sebagai penceramahnya, semoga ini yang ada di hatiku ketika pergi ceramah dan melakukan aktivitas. Mari berdoa. Semoga Allah merahmati kita semua dan meridai kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Terima kasih panitia, Bapak Ibu, para orang tuaku, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.